تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam sebaik-baiknya majelis, yaitu majelis Al-Quran. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid, kata Nabi, untuk membaca Al-Quran kemudian memahami dan mempelajari isi kandungannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengguyur mereka dengan rahmat. Kemudian Allah akan memberikan ketenangan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka dengan para malaikatnya, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan para malaikatnya. Maka jemaah rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita malam hari ini dikembalikan lagi kepada majelis Al-Quranul Karim, majelis tafsir Al-Quran. Kita memohon kepada Allah semoga ayat-ayat yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang ini menjadi penambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan tafsir surah Ali Imran, ya. Semoga panjenengan masih ingat nggih, terakhir sampai ayat berapa tafsirnya? Ayat 9. Ya. Baik. Kita sekarang masuk ayat 10 surah Ali Imran, Bapak Ibu. Seperti biasa kita baca dulu. Malam hari ini insyaallah kita baca sampai ayat 13, ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum
ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Baik, surah Ali Imran disebut dengan nama Ali Imran karena dalam surah ini salah satu yang disebut oleh Allah adalah kisah tentang keluarga Imran, ya, keluarga yang dipilih oleh Allah sebagai keluarga yang paling mulia. Jamaah rahimakumullah. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran.
Adapun yang dimaksud keluarga Imran dalam surah ini yaitu Imran, istrinya, kemudian Maryam dan putra Maryam yang bernama Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala membuka surah ini dengan alif lam mim sebagaimana surah Al-Baqarah. Bedanya apa? Al-Baqarah menekankan kepada orang Yahudi, sedangkan Ali Imran juga kepada ahli kitab, tapi lebih kepada Nasrani, Bapak Ibu. Jadi cara membedakannya itu. Al-Baqarah titik tekannya direferkan kepada orang Yahudi, sedangkan Ali Imran kepada siapa? Nasrani, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian setelah Allah membuka dengan alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di ayat yang ketiga Allah menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat dan kitab Injil, ya. Kemudian orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah, baik itu Al-Quran, Taurat, Injil maupun kitab-kitab yang lain dari Allah SWT, Allah mengancam mereka dengan adzabun syadid, azab yang pedih. Ayat yang keempat, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Kemudian di ayat yang kelima Allah menyatakan tentang keagungan dirinya, kebesaran dirinya, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi, ya. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah kembali juga menyebutkan tentang kekuasaan dirinya, bahwa Allah yang berkuasa membentuk manusia di dalam rahim ibunya, kaifa yasha, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah menyebutkan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya terbagi menjadi dua. Ada ayat apa? Ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Lebih banyak mana? Muhkamat dengan mutasyabihat? Lebih banyak muhkamat. Muhkamat itu ayat yang jelas, jemaah rahimakumullah, langsung bisa dipahami tanpa memerlukan pemikiran, pengkajian yang mendalam, ya. Sedangkan mutasyabihat ayat-ayat yang samar, yang mana ulama banyak berbeda pendapat mengenai ayat itu. Ada juga yang berpendapat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah, seperti alif lam mim, kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Apa hikmah Allah mendatangkan ayat mutasyabihat? Sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah supaya manusia sadar bahwa akalnya lemah, dan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka menggunakan ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah, mencari gara-gara, ya. Seperti orang Nasrani, mereka menggunakan ayat mutasyabihat untuk membenarkan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah, Yesus, atau sebagai Tuhan dan seterusnya, jemaah rahimakumullah, ya. Hanya gara-gara mereka menafsirkan ayat dengan wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan fihi, ke dalam rahimnya Maryam, mir ruhi, dari ruhku, kata Allah. Lalu mereka tafsirkan ayat mutasyabih ini sebagai bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang Allah tiupkan dengan ruhnya itu bukan hanya Nabi Isa. Nabi Adam pun dalam ayat yang lain Allah menyebut bahwa Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Kemudian sedangkan orang-orang yang berilmu ketika bertemu dengan ayat mutasyabih dan mereka bingung untuk memahami ayat itu, jemaah rahimakumullah, maka mereka mengembalikan makna ayat itu kepada siapa? Allah, dan mereka hanya beriman kepada ayat itu, sebagaimana doa mereka di ayat nomor 7, di akhir nomor 7, ya. Amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kami beriman kepada ayat mutasyabihat dan kami yakin semua ayat dalam Al-Quran itu datang dari Tuhan kami, ya. Kemudian di ayat ke-8 dan ayat 9 Allah kembali menyebutkan doa orang yang berilmu, ya. Jadi doa orang berilmu itu berkelas, Bapak Ibu. Doanya bukan minta rizki, minta sehat, minta panjang umur, ya kan? Itu doa kita orang awam. Orang itu kalau berilmu dan ilmunya mendalam, jemaah rahimakumullah, maka doanya adalah doa yang berkelas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah.
ya Allah jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya. Orang kalau tidak berilmu menganggap doa ini biasa. Ya kan? Menganggap doa ini tidak menarik Bapak Ibu. Yang menarik bagi dia apa? Doa panjang umur, doa rizki, doa harta dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang berilmu inilah doa yang amat sangat penting. Sebab harta, hidup yang panjang, usia yang panjang, kedudukan itu menjadi tidak ada gunanya kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat yang ke-9 ini juga doa. Ternyata doa itu tidak hanya meminta, ya. Kalau kita curhat kepada Allah itu juga dianggap berdoa. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Allah, Kaulah yang mengumpulkan semua manusia pada hari di mana tidak ada keraguan pada hari itu, yaitu hari kiamat. Jadi doa itu tidak harus ya Allah berikan aku, ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku. Tidak hanya itu. Kita curhat kepada Allah itu sudah dianggap berdoa. Ya Allah suamiku, ya Allah istriku. Curhat tentang kesulitan yang dialami oleh istrinya, kesulitan yang dialami oleh suaminya, kesulitan yang dialami oleh dia dalam hidupnya. Curhat, tidak minta apa-apa. Itu juga sudah dianggap berdoa. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tidak meminta disembuhkan. Beliau hanya curhat kepada Allah. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit yang sangat menyusahkan. Dan Kaulah yang paling sayang di antara yang sayang. Hanya curhat saja Bapak Ibu. Allah mengabulkan keinginan Nabi Ayub alaihissalam. Jemaah rahimakumullah. Jadi terkadang kita nggak perlu minta, cukup curhat. Allah sudah membuat Allah SWT kasihan kepada kita. Kemudian sekarang kita masuk ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir lan tughniya, tidak berguna, anhum dari mereka. Apa yang tidak berguna milik mereka itu? Amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan juga anak-anak mereka, minallah, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Itu kalau diterjemahkan secara letterlock. Tapi kalau kita baca terjemahan dari Kementerian Agama, ya kan, maknanya nggak begitu. Jadi ada tambahan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu harta mereka dan anak-anak mereka tidak akan berguna bagi mereka dalam menolak azab Allah sedikit pun, ya kan. Itu terjemah tafsir jemaah rahimakumullah, ya. Kata Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan ayat ini, lan tadfa'a anhum amwalahum wala auladahum min adabillahi syai'a. Ya, harta mereka dan anak mereka tidak dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ketika ditimpakan kepada mereka. Kenapa harta dan anak yang disebut dalam ayat ini? Kenapa Allah tidak menyebut kedudukan, Bapak Ibu? Kenapa Allah tidak menyebut pengikut? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut yang lainnya? Tapi yang disebut oleh Allah apa? Harta mereka dan anak mereka. Yang pertama, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena manusia itu pada umumnya ketika dia ditimpa satu kesusahan, satu kesulitan, satu musibah, apa yang pertama dia ingat? Harta. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Harta yang dia ingat. Ketika dia ditimpa satu kesusahan, dia ingat hartanya. Dia ngitung, cukup nggak duit saya ini untuk membereskan masalah saya ini? Cukupkah harta saya ini untuk menyelesaikan kesulitan saya ini? Harta. Kemudian yang dipikirkan lagi adalah anak. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Itu ketika di dunia. Makanya Allah mengatakan, okelah di dunia harta dan anak itu bermanfaat untuk kalian dalam menyelesaikan masalah kalian, bahkan membuat kalian terhindar dari suatu hukuman. Tapi di akhirat nanti orang-orang kafir itu harta dan anaknya tidak berguna sedikit pun untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, karena manusia itu pada umumnya membanggakan apa?
harta dan anak. Ya kan? Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Ya, orang punya harta sedikit sudah diposting. Anak dibanggakan. Tanpa kita sadari kita sering membanggakan anak kita. Jamaah rahimakumullah. Ya kan? Itu yang dibanggakan oleh manusia. Hartanya dibangga-banggakan, anaknya dibangga-banggakan. Ada orang yang bangga dengan hartanya tapi dia tidak bisa bangga dengan anaknya. Ada juga yang bangga dengan anaknya tapi tidak bisa membanggakan hartanya. Jamaah rahimakumullah. Pilih mana panjenengan? Pilih anak atau pilih harta? Ada orang kaya tapi nggak bisa punya anak, Bapak Ibu. Kaya, cantik tapi nggak bisa punya anak. Ada yang nggak kaya, anaknya banyak, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Nggak kaya tapi anaknya banyak dan anaknya bisa dibanggakan, barakah, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi manusia itu pada umumnya kalau tidak membanggakan harta, membanggakan anak. Ada yang dikasih dua-duanya sama Allah. Dikasih harta banyak dan dikasih anak-anak yang baik-baik, anak yang membanggakan. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ada yang enggak dua-duanya. Anak tidak dapat dibanggakan, harta juga tidak punya. Ini minus ya kan? Enggak harta, anak banyak tapi enggak bisa dibanggakan. Harta tidak ada, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi pada umumnya manusia itu membanggakan harta dan membanggakan anak. Nah, seakan-akan Allah mengatakan, harta yang kalian bangga-banggakan itu, anak yang kalian bangga-banggakan itu, nanti ketika di hari kiamat tidak akan dapat menolak kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, tidak akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak tidak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang tunduk. Artinya dengan hati yang muslim. Jemaah rahimakumullah, ya. Karena harta dan anak ini di dunia hanya sebagai perhiasan. Sedangkan di akhirat dia sudah tidak lagi sebagai perhiasan. Perhiasan nanti di akhirat itu apa Bapak Ibu? Amal soleh kita. Itu perhiasan kita di akhirat nanti. Ya, mungkin sekarang kita menganggap di dunia itu biasa-biasa aja dengan amal soleh. Ya kan? Kita lebih membanggakan harta kita, anak kita. Allah mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah apa itu? Surah Al-Kahfi. Ya, yang biasa baca surah Al-Kahfi, Pak Dedi ini. Ya, malam Jumat kalau habis ngaji pulang duluan. Mana? Baca surah Al-Kahfi. Ya. Ini harusnya hafal ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Perhiasan. Orang hidup itu kalau enggak punya anak enggak indah Bapak Ibu. Karena anak itu perhiasan. Jemaah rahimakumullah. Begitu juga orang hidup enggak punya harta juga tidak indah. Ya. Tapi kata Allah mengatakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Adapun al baqiyatus salihat, amal saleh. Kenapa amal saleh itu disebut dengan baqiyat? Baqiyat artinya abadi. Karena yang ikut bersama kita sampai menghadap Allah itu adalah amal saleh kita, bukan anak kita, bukan pula harta kita. Itu kata Allah khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi walaupun harta orang kafir itu digunakan untuk nyumbang masjid, digunakan untuk dana sosial dan sebagainya, itu tidak bermanfaat bagi mereka nanti di akhirat. Tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Meskipun orang kafir itu punya anak yang beriman, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, anak itu tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah SWT syai'an sedikit pun. Jemaah rahimakumullah. Nah, berbeda dengan orang beriman Bapak Ibu. Orang beriman itu apapun yang dia miliki dalam hidup ini, harta, anak, bisa menjadi sebab dia selamat dari azab Allah dan mendapatkan ampunan Allah bila digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang beriman nanti selamat di akhirat karena hartanya. Karena dia sedekah, karena dia berinfak, karena dia beramal jariah. Makanya hendaklah kita memperbanyak harta.
supaya banyak sebab nanti yang menyelamatkan kita di hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita memperbanyak anak, Bapak Ibu. Ya, memperbanyak anak. Ya kan? Karena semakin banyak anak, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan sebab selamat dari azab Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Saya gambarkan begini, guys. Kalau panjenengan mati, meninggal dunia, meninggalkan satu anak saja, berarti kan hanya satu orang yang mendoakan panjenengan, ya toh? Yang doanya langsung sampai, nggak usah pakai niat-niatan. Kalau yang lain mungkin harus pakai niat, ya kan? Kalau anak nggak usah pakai niat, nggak usah dikhususkan, langsung nyampe. Berarti kan hanya satu orang. Coba bayangkan kalau panjenengan punya 10 anak, lalu panjenengan meninggal dunia dan 10 anak itu semua mendoakan panjenengan, berarti lebih banyak keutamaan yang panjenengan dapatkan. Itulah kenapa Nabi mengatakan menikahlah kalian dan memperbanyak anaklah kalian, karena aku membanggakan umatku dengan umatku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW. Bapak Ibu, itu keuntungan kalau banyak anak, banyak yang mendoakan kita. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Kalau kita punya satu anak, kita ajarkan anak itu sholat, mereka sholat, maka pahala kita sebagaimana satu anak itu sholat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya 10 anak, kita ajarkan mereka semua sholat, mereka semuanya sholat, Bapak Ibu, berarti pahala kita sangat banyak. Jemaah rahimakumullah, ya. Maka jangan cukup dengan 2 anak, tambah lagi, ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, hendaklah kita memperbanyak harta dan gunakan harta itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta itu ketika dipegang oleh orang soleh, pasti digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah harta yang bermanfaat nanti di akhirat. Lalu Allah mengatakan, wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka orang-orang kafir itu meskipun banyak anaknya, meskipun banyak hartanya, mereka adalah waqudun nar, bahan bakar neraka. Nah, kalau dibaca wuqudun nar, wuqud artinya menyala. Tapi kalau dibaca fathah, waqud artinya bahan bakarnya. Menandakan bahwa mereka ini berada di dalam neraka yang paling bawah, Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Kada'bi ali fir'aun, keadaan mereka itu seperti alu fir'aun, kaumnya Fir'aun. Alu ini pengikut, ya. Kita sholawat biasanya wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi di situ siapa? Alihi itu kata sebagian ulama mengatakan semua pengikut Nabi Muhammad. Jadi alun itu tidak hanya terfokus kepada keluarga saja. Semua pengikut disebut dengan alun. Jamaah rahimakumullah. Maka yang dimaksud ali Fir'aun dalam ayat ini adalah Fir'aun dan pengikutnya, ya. Adapun istrinya yang bernama Asiyah tidak termasuk ali Fir'aun karena dia tidak mengikuti agama Fir'aun. Jamaah rahimakumullah, ya. Kondisi orang-orang kafir itu kada'bi ali Fir'aun, seperti kondisi kaumnya Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum Fir'aun, yaitu kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, yang mana mereka semua diazab oleh Allah. Kadzabu bi ayatina, mereka semua mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhahumullah bi dzunubihim, maka Allah mengazab mereka bi dzunubihim, sebab dosa mereka. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, artinya, wahai orang-orang kafir Mekah, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, jika kalian tetap mendustakan ayat-ayat Allah, bisa saja kalian kondisinya seperti kaum Fir'aun, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa,
yang mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian Allah mengazab mereka. Ya. Fir'aun diazab dengan apa oleh Allah? Ada berapa azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun, Bapak Ibu? Ada 3. Ini khusus untuk Fir'aun ya. Adapun kaumnya hanya ditenggelamkan oleh Allah. Pertama, Allah tenggelamkan. Kemudian yang kedua, Allah lemparkan di dalam lautan itu. Jadi seperti orang, kalau orang tenggelam lalu mati itu kan udah selesai itu. Ini tenggelam kemudian dilempar dalam air itu, jemaah rahimakumullah. Allah sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, "Fanabadnahum fil yam." Kami lemparkan mereka fil yam, dalam lautan. Ya. Bukan dari darat kan kemudian dilempar, tidak. Sudah di dalam air kemudian dibuat seperti orang yang terlempar. Itu azab yang pertama. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, di dunia ini Fir'aun diazab dengan badannya diabadikan oleh Allah. Jasadnya diabadikan. Walaupun ada sebagian orang yang nggak tahu ini kebetulan atau memang usil atau wallahu ta'ala. Di zoom, jadi jasad Firaun yang sekarang itu di zoom wajahnya, kemudian ditarik, ternyata serupa dengan seseorang di Indonesia ini. Nah, tapi saya tidak tahu itu siapa yang diserupakan ya. Ya, siapa yang diserupakan itu. Di zoom, ditarik. Saya melihat sekilas memang serupa, tapi nggak tahu itu diedit. Karena sekarang ada apa namanya? AI ya, saya nyebutnya AI, Pak. Ya kan? Serba canggih sekarang, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka itu azab yang kedua. Allah abadikan jasadnya. Karena dengan diabadikan jasad, setiap orang melihat jasadnya Fir'aun, maka orang akan melaknat. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, azab di alam kubur. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Fir'aun itu setiap pagi dan sore ditampakkan neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan sore Allah tampakkan neraka kepada Fir'aun. Ya, khusus Fir'aun itu. Pagi sore Allah tampakkan neraka. Dan di akhirat nanti Fir'aun diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Itu azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum Fir'aun, yaitu kaumnya Nabi Saleh diazab oleh Allah dengan banjir bandang. Kaum Nabi Hud diazab oleh Allah dengan rihan sorsor, angin yang sangat dingin, angin kencang, kemudian membuat mereka terbang di udara selama 7 malam 8 hari. Bapak Ibu, kita aja dingin walaupun berada dalam ruangan tidak kuat, apalagi mereka, ya kan, berada di udara selama 7 malam 8 hari. Kemudian kaum siapa lagi? Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, diazab oleh Allah dengan taghiyah, dengan suara petir. Langsung mereka mati, Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian jemaah rahimakumullah, kaumnya Nabi Lut diangkat, awalnya dicongkel mata mereka. Jadi kaum Nabi Lut itu cara Allah mengazabnya dicongkel. Fatamasna a'yunahum, dicongkel matanya oleh Allah. Kenapa? Karena yang bikin mereka homoseksual itu adalah matanya. Orang kan kalau tidak bisa menahan syahwat itu gara-gara apa? Mata tidak bisa dijaga, mata tidak bisa ditundukkan, dicongkel oleh Allah. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, kemudian diangkat negerinya, kemudian dijatuhkan secara terbalik, Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau kita tidak bisa menahan syahwat, tidak bisa menahan hawa nafsu, itu penyebab utamanya adalah mata. Bagaimana cara menghilangkan? Congkel. Jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Tundukkan pandangan. Kalau kita tidak bisa menundukkan pandangan, Bapak Ibu, kita nggak akan bisa menundukkan hawa nafsu kita, ya. Kemudian wallahu syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha dahsyat hukumannya. Ya, jangan main-main dengan Allah. Karena sekali Allah menghukum, maka hukumannya pasti dahsyat. Kemudian ayat ini sebenarnya untuk menakut-nakuti orang kafir Mekah, orang Yahudi dan orang Nasrani, agar mereka bertaubat kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu. Tapi mereka tetap aja tidak beriman seperti orang kafir Quraisy itu. Akhirnya Allah betul-betul menghukum mereka.
Apa azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir Quraisy? Walaupun azabnya tidak sama seperti umat terdahulu, tapi mereka juga diazab oleh Allah, yaitu Allah membuat mereka kalah dalam perang Badar. Bapak Ibu, itu azab bagi orang-orang kafir Quraisy, ya. Kemudian Allah mengatakan, kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Maksudnya katakanlah kepada orang-orang kafir, satughlabun, kalian akan dikalahkan di dunia ini, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian akan dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian digiring kepada neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ini sebenarnya ada sebab turunnya Bapak Ibu. Sebab turunnya adalah ada beberapa orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, jamaah rahimakumullah, mereka meremehkan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Kata mereka, wahai Muhammad, kamu jangan bangga menang melawan orang-orang Quraisy itu, walaupun jumlahmu tidak lebih banyak daripada mereka. Jangan bangga, karena mereka orang-orang Quraisy itu orang yang bodoh, mereka tidak paham perang. Seandainya engkau berperang dengan kami, kata orang-orang Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu, maka engkau akan mendapati kami ini sebagai manusia yang paling kuat dalam berperang, dan kau tidak pernah mendapati musuh sekuat kami. Itu, ya kan? Mereka ini kalau suruh bicara seperti orang yang sangat hebat, tapi ketika berperang lari, jemaah rahimakumullah, ya kan? Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Kata Allah, kul, sampaikan Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, kalian akan dikalahkan sebagaimana orang-orang Quraisy dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kalian nanti di akhirat akan digiring menuju neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Jamaah rahimakumullah, ya. Ayat ini Bapak Ibu mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak takut dengan gertakan. Ya kan? Kan mereka menggertak itu. Halah Muhammad, kamu jangan bangga dengan bisa mengalahkan orang-orang Quraisy itu. Karena mereka tidak tahu cara berperang dan tidak tahu bagaimana strategi perang. Kalau engkau berperang dengan kami, kata orang-orang Yahudi, kau akan mendapati kami ini orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, dan kau tidak pernah mendapati musuh sehebat kami. Ini kan gertakan, Bapak Ibu. Allah SWT mengajarkan Nabi untuk tidak takut dengan gertakan, ya. Jadi kita orang beriman jangan takut, disentak sedikit langsung menciut, ya kan? Ditakut-takuti langsung lemah, jangan. Jamaah rahimakumullah, kita orang beriman ini punya izzah, punya marwah. Allah mengajarkan kepada Nabi, qul lil ladzina kafaru, sampaikan Muhammad kepada orang kafir itu, kalianlah yang akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, setelah kalian dikalahkan di dunia ini, di akhirat kalian akan digiring menuju neraka jahannam. Ini pelajaran dari Allah untuk optimis, ya. Percaya dengan kekuatan kita sebagai seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian Allah SWT menyebutkan contoh pasukan besar tapi dapat dikalahkan oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah SWT, yaitu perang Badar. Allah mengatakan, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Qad kana, sungguh telah ada, lakum, bagi kalian wahai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ayatun, pelajaran dari tanda kebesaran Allah, fi fi'atainil taqata, dalam dua pasukan yang saling bertemu dalam peperangan, Bapak Ibu, yaitu pasukan muslim dan pasukan kafir, ya. Kalian bisa mengambil pelajaran dari mereka. Mereka jumlah yang banyak, 1000, dengan pasukan yang sangat memadai, senjata yang sangat memadai, tapi mereka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tangan kaum muslimin, ya. Apakah kalian tidak takut wahai orang Yahudi? Apakah kalian tidak takut wahai orang Nasrani? Kalahkan sebagaimana mereka.
hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Harusnya kan orang Yahudi itu takut Bapak Ibu. Misalnya panjenengan ya, panjenengan sebagai kepala suku ingin berhadapan dengan seorang musuh. Musuh itu dapat kabar bahwa musuh itu bisa mengalahkan ribuan pasukan, padahal jumlah mereka sedikit. Pasti kita sedikit banyak takut kepada musuh yang akan kita hadapi, jemaah rahimakumullah. Tapi orang Yahudi ini tetap meremehkan kaum muslimin karena kedengkian mereka dan kesombongan mereka, jemaah rahimakumullah. Kata Allah, hendaklah kalian mengambil pelajaran dari dua golongan yang saling bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu golongan atau satu pasukan berperang di jalan Allah, sedangkan yang lain kafirah, mereka orang-orang kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Orang-orang kafir itu melihat pasukan kaum muslimin dua kali lipat daripada pasukan mereka. Ra'yal ain, dengan pandangan mata mereka. Jadi dalam perang Badar itu, kata ulama, orang-orang kafir melihat pasukan muslim itu jumlahnya dua kali lipat dari pasukan mereka. Padahal pasukannya cuma 313. Orang-orang kafir pasukannya berapa? 1000. Jemaah rahimakumullah. Berarti mereka melihat dengan pandangan mata kepala mereka, pasukan muslim itu 2000. Jemaah rahimakumullah. Siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat mata mereka melihat jumlah kaum muslimin itu menjadi banyak. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Malam harinya mereka nggak bisa tidur, ketakutan. Sedangkan kaum muslimin Allah membuat mereka nyenyak tidur. Ya kan? Besok perang malam ini, pas malam Jumat itu. Malam Jumat kaum muslimin dibuat nyenyak tidur oleh Allah. Jenengan nih ikut perang ya. Jumlahnya 313. Besok akan menghadapi musuh 1000 orang. Bisa tidur nggak? Hah? Nggak bisa tidur. Jemaah rahimakumullah, susah tidur kita ini. Jangan menghadapi musuh 1000 orang, menghadapi seorang istri aja kita nggak bisa tidur, bapak-bapak, ya kan? Ya kan? Lah anak-anak itu loh menghadapi UTBK, nggak enak tidur Bapak Ibu. Lihat anak panjenengan menghadapi UTBK, ya kan? Untuk masuk ke kampus-kampus yang diinginkan oleh, nggak bisa tidur. Bagaimana kalau menghadapi 1000 musuh? Jemaah rahimakumullah, ya kan? Tapi kaum muslimin pada malam itu dibuat bisa tidur oleh Allah, nyenyak, jemaah rahimakumullah, ya kan? Dan ini bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sedangkan orang-orang kafir tidak bisa tidur Bapak Ibu. Mereka kepikiran, mereka tidak tenang. Akhirnya ketika di pagi hari mereka lemah, jemaah rahimakumullah, ide tidak muncul, fisik lemah. Akhirnya mereka mudah dihancurkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha. Allah menolong, Allah menguatkan, dan Allah mendatangkan binasrihi, pertolongannya, mayyasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau Allah menolong Bapak Ibu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Jika Allah tidak menolong, maka tidak ada yang bisa memenangkan, jamaah rahimakumullah, ya. Maka belajar dari perang Badar itu, jangan bersandar kepada kekuatan pasukan, tapi bersandarlah kepada Allah. Kita nggak boleh bersandar kepada harta, karena harta ini nggak bisa menolong kita kalau Allah tidak menolong Bapak Ibu. Kita juga nggak boleh bersandar kepada anak kita, karena anak kita nggak bisa menolong kita kalau Allah tidak menolong, jemaah rahimakumullah, ya kan? Kita nggak boleh bersandar walaupun kita sudah pensiun nantinya, sudah nggak bekerja, udah nggak usah bersandar kepada anak. Nah, kamu nanti kalau udah kerja wajib ngirim bapak 1 juta setiap bulan, kamu juga setiap bulan 1 juta, jadi di total 5 anaknya setiap bulan dapat masuk 5 juta. Jangan bersandar kepada anak, bersandar kepada Allah. Bapak sudah mendidik kamu, ayah sudah mendidik kamu, sudah membiayai kamu, dan sekarang kamu udah boleh pergi mau kerja dimanapun silahkan. Kamu mau ngirim bapak silahkan, nggak ngirim nggak apa-apa, ya. Itu artinya apa? Orang tua tidak bersandar kepada anak, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya dalam
kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang kalau berakal maka mereka akan mengambil pelajaran dari kisah perang Badar. Jamaah rahimakumullah. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya bertanya mengenai masalah keluarga tidak punya keturunan dengan keluarga yang punya keturunan. Nah itu kalau orang tuanya meninggal lebih banyak yang punya keturunan, bukan? Ya tadi terkait. Betul. Ya. Nah yang membuat apa anak itu kan Allah. Ya. Apakah? Ya maaf, tiga adik. Yang satu itu tidak beri anak, yang satu dikasih anak. Penjelasannya Baik. kedua. Iya. Apakah perlu si keluarga yang belum punya keturunan kawin lagi? Baik. Iya. Baik. Allah Maha Adil ya. Dengan keadilan yang sempurna. Ada orang tidak dikasih anak tapi dikasih harta banyak oleh Allah. Ada dikasih anak banyak tapi hartanya tidak banyak, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Allah Maha Adil, tapi kita tidak boleh melihat dalam satu sisi saja. Kita lihat sisi yang lain. Allah SWT memberikan kecantikan, ya kan? Tapi tidak memberikan anak. Allah tidak memberikan kecantikan kepada seorang wanita itu, tapi Allah kasih dia anak. Jadi memandang keadilan itu jangan dalam satu sisi saja, tapi pandanglah yang lainnya. Ya. Kemudian berusaha untuk menghibur diri ketika seseorang itu tidak punya anak. Bagaimana cara menghiburnya? Anak itu kan titipan dari Allah, amanah dari Allah. Ketika dia tidak punya anak, berarti dia diselamatkan dari satu amanah. Ya kan? Yang mana mengemban amanah itu sangat berat. Ya, nanti seorang ayah dan seorang ibu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas amanah anak. Ya, sebagaimana harta akan dimintai pertanggungjawaban, begitu juga dengan anak. Jamaah rahimakumullah. Ya. Dan banyak istri Nabi SAW yang tidak punya anak dengan Nabi. Ya, istri Nabi yang punya anak dengan Nabi itu hanya dua, Khadijah dan Maryah Qibtiyah. Adapun yang lainnya nggak punya anak. Aisyah tidak pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu tidak adil. Kenapa dari Khadijah engkau punya anak, dari Maryah engkau punya anak, sedangkan dari aku kau tidak punya anak. Ya. Jadi Allah memberikan kecantikan kepada Aisyah. Allah memberikan kecerdasan kepada Aisyah yang tidak diberikan oleh Allah kepada Khadijah, yang tidak diberikan oleh Allah kepada Maryah mungkin. Jemaah rahimakumullah. Ya. Allah taala alam. Kemudian yang kedua, bila kita tidak punya keturunan dengan seorang istri, maka bolehkah kita menikah lagi? Halal. Walaupun sudah punya keturunan masih boleh, Bapak Ibu, asalkan berani. Jadi boleh. Jadi dan harusnya menikah lagi. Kalau penyebab tidak punya keturunan itu adalah dari istrinya. Tapi kalau dari panjenengan, ya walaupun menikah lagi tetap tidak punya keturunan, ya kan? Maka harus periksa siapa yang menjadi penyebab tidak punya keturunan itu, apakah dari pihak istri atau dari pihak suami. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Jangan asal nikah lagi dengan alasan tidak punya keturunan. Kemudian yang kedua, alasannya mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kan dengan istri pertama belum punya anak, akhirnya nikah lagi dengan Siti Hajar, Bapak Ibu, baru punya anak, ya kan? Orang sekarang kan gampang banget, kalau yang enak-enak langsung dalilnya keluar. Tapi kalau yang susah-susah nggak ada dalilnya, Bapak Ibu, ya kan? Jadi yang enak-enak aja yang hafal dalilnya. Allah taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Pekan depan tentang dunia, ya, bahwa dunia ini perhiasan dan tipuan, sedangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.